Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas sikap main klaim kaum Melayu Malaysia terutama menyangkut bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa kaum Melayu Malaysia tidak berani bersaing secara bermartabat dan sehat dalam urusan bahasa? Kenapa mereka lebih suka main klaim dengan segala macam dalih? Kenapa mereka lebih suka mendompleng bahasa Indonesia? Jika Malaysia memang negara yang hebat, seharusnya juga berani bersaing termasuk dalam urusan bahasa. Berikut ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Sepertinya profesor dan para petinggi pemerintah Malaysia masih terus berkeras hati untuk membuat bahasa Melayu dianggap oleh dunia, atau seluruh dunia mengakui bahwa bahasa Melayu sangat diidolakan, khususnya bahasa Melayu Malaysia. Akan tetapi, ternyata, bahasa Melayu Malaysia amat sangat memprihatinkan. Entah kenapa Malaysia mengajukan bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa ASEAN. Dan Menteri Pendidikan Indonesia pun menolaknya, lalu mengatakan, jika ingin diajukan, bahasa Indonesia lah yang lebih pantas. Lalu mereka berkata, bahwa Presiden Jokowi mengiyakan, atau merestui. Ternyata mereka, Malaysia, salah mengartikan ucapan Presiden Jokowi. Karena yang Presiden Jokowi iakan atau restui itu, hanya mempersilahkan saja, mempersilahkan jika ingin mengajukan bahasa Melayu, ya silahkan saja. Dan Indonesia pun ingin mengajukan bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa ASEAN. Yang artinya, jika Malaysia mengajukan bahasa Melayu, Indonesia juga akan mengajukan bahasa Indonesia. Dan siap bertarung dalam penggunaannya, siapa yang lebih banyak penggunanya. Bahasa Melayu Malaysia, atau bahasa Indonesia, itulah yang dimaksud Presiden Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lagi pula, di Indonesia, bahasa Melayu itu hanya sebatas bahasa daerah, bukan bahasa yang untuk dinomor satukan. Jika ingin mengajukan, yang pastinya bahasa resmi negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Lalu mereka pun mengelak atau beralasan lagi, bahwa yang mereka maksud bahasa Melayu adalah bahasa Melayu Indonesia. Jelas saja Indonesia dan seluruh rakyatnya, meresponnya dengan keras atau marah. Karena, tidak ada yang namanya bahasa Melayu Indonesia, yang ada hanyalah bahasa Indonesia. Mereka menganggap bahasa Indonesia sama saja dengan bahasa Melayu, karena mempunyai unsur dari bahasa Melayu. Sungguh memalukan dan amat sangat bodoh, jika menganggap bahasa Indonesia sama saja seperti bahasa Melayu. Lalu digabungkan menjadi bahasa Melayu Indonesia. Mereka berpikir bahwa bahasa Indonesia hanya mengganti nama, ketika mengikrarkan Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Katanya, nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Sungguh teramat sangat bodoh sekali. Para pendahulu Indonesia atau para pejuang bahasa yang ada di Indonesia, mempunyai pemikiran untuk masa depan, bukan hanya untuk saat itu saja. Tapi untuk jangka waktu yang cukup lama, yang untuk dijadikan identitas jati diri bangsa. Yaitu, bangsa Indonesia, dengan berbahasa Indonesia, untuk jika suatu hari nanti Indonesia merdeka. Negara Indonesia bukanlah negara Malaysia, yang selalu mengganti-ganti nama bahasa. Malaysia selalu mengganti-ganti nama bahasa itu sudah terbukti. Dari bahasa Melayu, berganti menjadi bahasa Malaysia, lalu berganti lagi ke bahasa Melayu, dan lalu berganti lagi menjadi bahasa Malaysia, lagi-lagi berganti lagi ke bahasa Melayu. Jadi, negara Malaysia sudah berkali-kali mengganti nama bahasa. Jika demikian, barulah pantas dikatakan hanya mengganti nama, karena tidak mempunyai pendirian untuk sebuah nama bahasa kenegaraan. Kalian para profesor-profesor Malaysia dan para petinggi pemerintahan Malaysia, kalian harus tahu bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau, suku atau kaum, adat dan tradisi yang berbeda, juga sifat yang berbeda-beda, bahkan bahasa yang berbeda-beda. Semua bersatu untuk membentuk negara Indonesia. Semua bersatu untuk berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, untuk bahasa pun bersatu untuk membentuk dan menciptakan bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Melayu saja, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia yang memiliki bahasa di daerahnya, ikut turut serta, membentuk, mendirikan dan menciptakan bahasa Indonesia. Jadi itu sudah hal yang wajar dan lumrah, jika diberi nama bahasa Indonesia,
Karena, bahasa Indonesia, milik seluruh rakyat Indonesia, dan dikembangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, yang mempunyai identitas bahasanya masing-masing, tidak seperti Malaysia, yang hanya kaum Melayu sajalah yang mempunyai hak atas nama bahasa resminya. Begitulah guys sejarah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak memberikan nama bahasanya dengan nama apapun. Negara lain tidak boleh mempersoalkannya. Kalau itu dilakukan seperti yang dilakukan kaum Melayu Malaysia, itu namanya campur tangan urusan negara lain. Yuk kita lanjut ya. Berdasarkan realiti atau kenyataan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara paham. Dan negara yang utama adalah ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa masing-masing. Ya, kita tidak mudah saya sendiri melihat bahwa selagi negara yang penutur bahasa Melayu terbesar Indonesia tidak menerima gagasan ini, memang sukar. Kecuali cara yang bermartabat ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, kami secara gencar mengajarkan BIPA. Sekarang ini sudah ada di 50 negara. Ya. Yang kami bina itu ada 429 lembaga di 50 negara. Peserta sekarang ini yang belajar BIPA berapa coba? Ada 143.000 orang yang sedang belajar BIPA di seluruh dunia. Ketika saya katakan kepada teman-teman Malaysia, apakah kalian melakukan hal yang sama? Mengajarkan bahasa Melayu seperti itu? Enggak ada. Tidak ada program pembelajaran bahasa Melayu. Nggak ada. Saya waktu kuliah di Australia, nama domainnya Department of Indonesian and Malay. Gitu. Yang diajarkan apakah ada bahasa? Ya. Apalagi sekarang yang menjadi ketua departemennya, yang menjadi profesornya itu teman semeja gitu dengan saya. Ada Profesor Julian Mili namanya. Istrinya orang Batak, ya. Dia fasih sekali bahasa Indonesia. Jadi mengajarkannya bahasa Indonesia, bukan mengajarkan bahasa Melayu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu bergerak ke satu sisi, bahasa Indonesia bergerak ke sisi lain. Ya. Tidak pernah kita akan pungkiri bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Itu benar 100%. Tidak boleh disalahkan. Ada yang mengatakan dari Melayu Riau, ya, dari Kepri. Ada yang mengatakan dari Provinsi Riau. Ada yang mengatakan dari Kepulauan Riau. Ada yang mengatakan dari Barus. Ya. Itu Barus itu di Sumatera Utara, berbatasan itu dengan Sumatera Barat. Ya. Bahasa Indonesia itu berkembang dari pengayaan melalui bahasa daerah. Dari bahasa Jawa, dari bahasa Sunda, bahasa Batak, dari bahasa Sasak, dari bahasa Mbojo, dari bahasa macam-macam. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Begitulah guys, sikap pejabat Indonesia terhadap perilaku kaum Melayu Malaysia yang mengklaim bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akan terus berkembang dan namanya juga akan tetap bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia akan semakin mendunia. Nah, sekarang terpulang pada Malaysia. Apakah selamanya mereka mau hidup dalam ilusi atau mau menerima realitas yang ada? Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.